Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Balgis dengan NIM C1D1230070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang study case PT Tekno Jaya Abadi. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan studi kasusnya dulu, yaitu studi kasus dilema diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. PT Tekno Abadi Jaya Mandiri adalah perusahaan teknologi yang sukses mengembangkan dan memasarkan solusi perangkat lunak atau software untuk sektor keuangan selama 15 tahun terakhir. Produk utama mereka adalah Funtrack, telah menjadi pemimpin pasar di kalangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia karena keandalannya, fitur yang komprehensif, dan layanan purna jual yang baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, pertumbuhan pasar yang melambat. Pasar perangkat lunak untuk sektor keuangan di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan dan pertumbuhan yang melambat. Lalu persaingan yang semakin ketat, munculnya pemain baru dengan solusi yang lebih inovatif dan harga yang lebih kompetitif menggerogoti pangsa pasar PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada satu produk. Lebih dari 80% pendapatan Tekno Inovasi berasal dari penjualan dan pemeliharaan Funtrack, membuat perusahaan rentan terhadap perubahan regulasi atau disrupsi teknologi di sektor keuangan. Lalu yang terakhir, yaitu kas yang melimpah. PT Tekno Abadi Jaya Mandiri memiliki posisi kas yang kuat karena profitabilitas Funtrack yang tinggi di masa lalu. Namun perusahaan kesulitan menemukan cara yang efektif untuk menginvestasikan dana tersebut demi pertumbuhan jangka panjang. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu analisislah situasi strategis PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama itu ada strength, yaitu kekuatan. Pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor teknologi keuangan. Produk utamanya adalah Funtrack, memiliki fitur komprehensif dan layanan purna jual yang baik. Lalu posisi kas perusahaan yang kuat hasil dari profitabilitas tinggi di masa lalu. Lalu weakness-nya adalah ketergantungan besar pada satu produk atau Funtrack hingga 80% pendapatan. Lalu yang kedua, kesulitan dalam menemukan cara efektif untuk reinvestasi kas. Dan yang terakhir, weakness-nya adalah respons yang lambat terhadap dinamika pasar dan teknologi baru. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu diversifikasi ke sektor teknologi lain seperti fintech atau e-commerce, dan mengembangkan solusi digital untuk UMKM atau sektor lain di luar keuangan. Dan yang terakhir, pemanfaatan kelebihan kas untuk akuisisi atau kolaborasi strategis. Lalu ada threats atau ancaman. Threats dari PT Tekno Abadi Jaya Mandiri ini adalah pertama, pertumbuhan pasar yang melambat di sektor keuangan. Lalu ada persaingan dari pemain baru yang lebih inovatif dan kompetitif secara harga. Dan yang terakhir, risiko regulasi atau disrupsi teknologi yang dapat mempengaruhi Funtrack. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu evaluasilah ketiga opsi strategi diversifikasi yang sedang dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Jelaskan potensi keuntungan dan kerugian dari masing-masing opsi. Baiklah, yang pertama, masuk ke sektor teknologi pendidikan atau e-tech. Kelebihannya yang pertama yaitu pasar tumbuh, relevan dengan keahlian software, lalu kekurangannya butuh adaptasi pasar baru. Lalu yang kedua, kembangkan solusi software untuk UMKM. Kelebihannya pasar luas, kebutuhan tinggi, lalu kekurangannya yaitu marginnya kecil, kompetisinya terlalu tinggi. Dan yang ketiga, akuisisi startup teknologi finansial atau fintech. Kelebihannya akses teknologi dan pasar baru cepat, dan kekurangannya risiko integrasi dan biaya yang tinggi.
Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, berdasarkan analisis Anda, rekomendasi strategi diversifikasi mana yang sebaiknya dipilih oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri? Berikan argumentasi yang kuat untuk mendukung rekomendasi Anda dengan mempertimbangkan sumber daya perusahaan, kompetisi inti, potensi pasar, dan risiko yang mungkin timbul. Rekomendasi yang saya pilih yaitu diversifikasi ke sektor teknologi pendidikan atau EdTech. Alasannya, karena ini sejalan dengan kompetisi inti software, lalu pasar potensial dan bertumbuh, lalu risikonya sedang dan bisa dimitigasi, lalu memanfaatkan dana kas untuk inovasi. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, jelaskan langkah-langkah implementasi utama yang perlu dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri jika mereka memutuskan untuk menjalankan strategi diversifikasi yang Anda rekomendasikan. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah riset pasar sektor EdTech, lalu bentuk tim pengembangan produk, lalu yang ketiga buat prototipe dan uji pasarnya, lalu bangun kemitraan strategis, dan yang terakhir evaluasi dan sesuaikan strategi produk. Setelah pertanyaan yang terakhir, apa saja potensi tantangan yang mungkin dihadapi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dalam mengimplementasikan strategi diversifikasi yang dipilih, dan bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko-risiko tersebut? Oke, tantangan yang pertama adalah kurangnya pengalaman di sektor baru, lalu yang kedua respon pasar yang lambat, lalu yang ketiga tekanan biaya pengembangan. Lalu memitigasi risiko tersebut, yang pertama yaitu rekrut ahli EdTech, lalu kedua lakukan uji coba terbatas, dan yang ketiga gunakan pendekatan MVP yaitu minimum viable product. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.